Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan membahas tentang ilmu tasawuf. Nabi Muhammad SAW bersabda, di dalam Islam tidak ada kerahiban. Akan tetapi, dalam catatan sejarah pada tahun 1623 Masehi, sebanyak 45 orang dari Mekah bergabung dengan rekan-rekan yang lain dari Madinah, mengangkat sumpah setia kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka membentuk suatu ikatan persaudaraan dan paguyuban untuk mengerjakan amalan-amalan keagamaan setiap hari melalui jalan tobat dan penyesalan atas segala kesalahan mereka di masa lampau. Kawan-kawan, mereka menyebut diri adalah kaum Sufi. Kata Sufi ini diperkirakan dari yang pertama adalah suf, berarti kulit bulu domba atau wol atau baju bulu yang digunakan para penempuh jalan Sufi di dalam kurun awal Islam. Yang kedua adalah Sufi, bermakna bijak atau soleh. Yang ketiga adalah Sufi, yang berarti berbaju bulu domba. Selanjutnya ada kata syafa yang bermakna kesucian. Selanjutnya syafi yang berarti kemurnian. Pada nama Sufi yang beragam macam tersebut, mereka biasanya menambah gelar dengan fakir karena mereka menjauhi kekayaan, dunia dan kesenangannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, kefakiran adalah kebanggaanku, al-fakru fakhri. Selama beliau hidup hingga masa kekhalifahan Abu Bakar sampai Ali 599 sampai 661 Masehi, selalu diadakan berbagai pertemuan yang menghasilkan sumpah atau janji setia dan praktik ibadah tasawuf. Pada tahun 657 Masehi misalnya, Uwais Al-Qarni mengadakan pertemuan besar pertama kaum Sufi. Untuk mengenang dan menghormati Nabi Muhammad SAW yang kehilangan 2 giginya di perang Uhud, ia mencabut giginya sendiri dan mengajak segenap pengikutnya untuk melakukan hal yang sama. Istilah Sufi pertama kali digunakan oleh Abu Hashim, seorang zahid dari Syria. Pada masanya didirikanlah Taqya atau semacam biara Sufi yang pertama. Disebutkan bahwa perjalanan tasawuf diibaratkan sebagai proses produksi anggur murni berikut ini. Disemaikan di zaman Nabi Adam, dirawat dan dipelihara di zaman Nabi Nuh, mulai bersemi di zaman Nabi Ibrahim, tumbuh dan berkembang pesat di zaman Nabi Musa, mencapai kematangan di zaman Nabi Isa, dan menghasilkan anggur murni di zaman Nabi Muhammad. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibarat seorang pecinta anggur, kaum Sufi menikmati kecintaan Allah hingga mabuk kepayang dan lupa diri. Mereka berseru, segala puji hanyalah bagiku, tidak ada yang lebih besar dariku, akulah kebenaran, tidak ada Tuhan selain aku. Aku di sini maksudnya kawan-kawan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka demikian mabuk oleh anggur cinta dan lupa diri karenanya. Salah seorang Sufi pertama adalah seorang wanita yang bernama Robiah Al-Adawiyah. Dikisahkan oleh Ibnu Kholikon bahwa pada suatu malam ia naik ke atap rumahnya. Kemudian ia berseru, ya Tuhanku. Di tengah sunyinya malam yang hening dan sepi, seorang kekasih sedang bercengkrama dengan kekasihnya. Tetapi Tuhanku, aku hanyalah untukmu, menyendiri denganmu adalah kebahagiaanku yang paling besar. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada jenis puisi Persia yang mengandung ungkapan mistik keagamaan yang sebenarnya hanya berisi luapan perasaan gila dan bergairah bebas. Perlu pengamatan dan penelitian yang serius untuk membedakan antara karya yang benar dan karya yang buruk. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, kaum Sufi berkeyakinan bahwa jiwa manusia terbagi atas berbagai tingkatan tak terhitung jumlahnya.
tetapi tak semua cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Mereka terpikat oleh ruh Tuhan yang melingkupi alam raya, yang selalu dihadirkan pada setiap ciptaan dan pada setiap benda. Dia Allah adalah kebaikan yang sempurna, kebenaran sejati, keindahan yang hakiki. Kecintaan kepadanya adalah cinta sejati, sedangkan kecintaan kepada selain dirinya adalah kepalsuan belaka. Segala keindahan selainnya hanyalah pantulan keagungan Tuhan, yang berasal dari keabadian, tanpa awal dan akhir. Kebajikan yang melingkupi keseluruhan rasa bahagia hanya dapat dicapai dengan menjadikan diri sebagai bagian dari Sang Pencipta. Kawan-kawan, tidak ada eksistensi mutlak selain Sang Kehendak dan Ruh. Segala substansi material hanyalah sebuah lukisan yang dihasilkan dari gambaran maya yang kita bayangkan. Kita harus terus berhati-hati pada segala daya tarik duniawi dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang maujud dan hakiki. Dia ada di dekat kita seperti kita berada di dalamnya. Kita harus memelihara kedekatan itu, meskipun kita sedang berada dalam kondisi yang sangat sulit karena terpisah darinya Sang Kekasih. Keindahan surgawi yang digambarkan di dalam janji-janji terdahulu, musik indah, angin sepoi-sepoi, bunga yang bermekaran dan harum bunganya, segala bentuk pemikiran, kesegaran daya ingat, dan peleburan dengan kasih sayang abadi, kita harus menghargai seluruh anugerah ini. Mistisisme para sufi adalah suatu perasaan keberagamaan, suatu penyakit manusia untuk menghina Tuhannya dengan berusaha mengukur kedalaman esensi Tuhannya. Kaum mistik meninggalkan seluruh urusan dunia, memilih hidup dalam kemelaratan, kemiskinan, dan menjadi derita bagi dunia. Penyakit ini menyerap setiap bangsa di saat tengah mencapai puncak kejayaannya. Mistisisme di zaman Neoplatonisme menandai kejatuhan Roma. Mistisisme kaum sufi menandai kejatuhan Khalifah Islam. Mistisisme Eropa menandai lahirnya zaman kegelapan abad pertengahan. Tidak tepat memandang kedalaman perasaan agung dalam diri manusia ini sebagai suatu penyakit. Hal ini bisa dicermati dari puisi-puisi agung yang dihasilkan darinya. Tidak ada yang mampu menandingi kehebatan puisi-puisi karya Muhyiddin Ibnu Arabi, Hafidz, dan Jalaluddin Rumi. Bagaimanapun juga, tasawuf lahir bukan lantaran diperkenalkannya sistem filsafat dari India atau Yunani. Tasawuf secara murni berasal dari hasil perkembangan Islam dan merupakan bagian penting yang tak boleh diabaikan sama sekali. Banyak orang beranggapan bahwa tasawuf identik dengan panteisme. Para syekh dan penyair sufi menegaskan bahwa banyak orang dilanda cinta birahi dan cinta platonis, yakni cinta badani kepada lawan jenisnya sendiri, dan tertarik pada kecantikan dan bawaan luar dengan menyatakan bahwa mereka mengagumi Sang Pencipta dan sangat menghargai segala ciptaannya. Mereka membual bahwa cinta mereka benar-benar murni dan tidak tercampuri oleh urusan nafsu seksual. Maulana Jalaluddin Rumi menyatakan bahwa kaum sufi memiliki hasrat besar tanpa cinta badani sama sekali dan mengharapkan minuman tanpa piala yang nyata. Mereka meyakini bahwa segala sesuatu bersifat spiritual, semuanya adalah misteri di dalam misteri. Kaum sufi modern beriman kepada Al-Quran dan kepada perjanjian di zaman azali. Mereka beranggapan bahwa mereka tengah menapaki waktu antara keterpisahan ruh manusia dan ruh Allah, ruh agung Allah, sejak berpisah darinya. Di dalam tasawuf dikenal ada 4 tahapan yang harus dilalui sebelum hijab jasmani bisa tersingkap dan persamaan jiwa dengan esensi agung yang dapat terwujud, yang terpisah tetapi tidak terbagi. Tahapan-tahapan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah syariat. Murid harus melaksanakan aturan dan ibadah ritual Islam, selalu mengikuti dan patuh kepada perintah syekhnya, melaksanakan meditasi secara disiplin berdasarkan kesadaran sendiri,
melindungi diri dari pikiran dan maksud jahat, dan menghormati ruh pelindung atau malaikat pelindung dirinya. Tahapan ini disebut sebagai kefanaan dalam diri syekh. Tahap kedua adalah thariqah. Murid mencapai kekuatan untuk memasuki tasawuf, mengubah pemahaman ibadah eksoterik atau lahiriah menjadi ibadah esoterik atau batiniah. Tanpa ada kepatuhan yang tinggi, kebajikan, ketabahan, dan kesabaran berdasarkan pengetahuan kemuliaan jiwa manusia, ia tidak akan mampu memasuki tahap ini. Syekh mengarahkan murid di bawah pengaruh pir, meskipun sudah lama meninggal. Kemudian sang murid melihat pir dalam segala sesuatu. Tahapan ini disebut kefana dalam diri pir. Pir ini kawan-kawan adalah semacam syekh atau pembimbing yang sudah meninggal. Makrifat adalah tahap ketiga. Sang murid telah mencapai pengetahuan supranatural. Dalam tahap ini, kedudukan yang dicapainya setara dengan para malaikat. Dengan bimbingan syekh, murid dituntun menuju Nabi Muhammad SAW yang selalu disaksikannya ada dalam segala sesuatu. Tahapan ini disebut kefanaan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Keempat, hakikat. Murid mencapai yang maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang disaksikannya ada dalam segala sesuatu. Tahapan ini disebut kefanaan dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sufi yang mampu mencapai tahap kedua, tetapi sangat jarang yang sanggup mencapai tahap keempat. Beberapa sufi menyusun 11 tahap yang harus dilalui dalam tasawuf. Yang pertama adalah muwafiqat. Sang murid menentang musuh-musuh kebenaran, dunia, setan, nafsu, dan mencintai kekasih atau wali Allah atau waliyullah. Tahap kedua adalah mail. Sang murid selalu cenderung kepada Allah. Ia mesti menghilangkan segala sesuatu selain Allah dari ruang hatinya. Ketiga adalah muwanisat. Sang murid meninggalkan segala sesuatu dan mencari Tuhannya. Yang keempat adalah mawadat. Sang murid berusaha berada di dalam keadaan patuh, taat, tunduk, penuh penyesalan dan dosa, meratapi kesalahan, menumbuhkan cinta dan rasa kasih sayang, serta berada dalam harapan dan kegelisahan yang besar. Yang kelima adalah hawa. Sang murid menjaga ketekunan berjuang melawan dosa dan melembutkan hati. Keenam adalah khulat. Sang murid menjaga agar semua anggota tubuhnya mengingat Allah dan hening dari godaan dunia. Ketujuh adalah ulat. Sang murid berusaha mengosongkan dirinya dari sikap tercela dan terhina dan selalu tercenderung kepada sikap-sikap terpuji. Yang kedelapan adalah syak. Dengan niat yang teguh, sang murid berusaha menghilangkan kejahatan hati dan selalu berusaha mengingat usaha menyingkap misteri cinta kepada Allah, kesetiaan, berlindung di bawah kendali dan kesenangan ekstase atau wajd. Kesembilan, time. Murid berusaha menjadi budak cinta dan menenggelamkan diri dalam keterpisahan lahiriah dan kesendirian batiniah. Yang ke-10 adalah walsi. Sang murid berusaha bercermin kepada keagungan Allah dan mabuk kepayang dalam cinta kepadanya, layaknya seorang peminum yang mabuk oleh anggur minumannya. Yang ke-11 adalah isyik. Sang murid menjaga agar lidahnya selalu menyebut nama Allah atau zikir. Hatinya berpikir tentang Allah atau fikir dan menjaga agar ruh senantiasa menatap keagungan Allah atau musyahadah, yang membuatnya sadar bahwa ia sungguhnya tidak ada dan fana belaka. Beberapa sufi memahami kondisi isyq ini sebagai kefanaan seorang di dalam esensi keesaan mutlak Allah dan tahapan membina keimanan yang teguh. Beberapa istilah penting dalam tasawuf yang harus dipahami adalah sufi, arif atau seseorang yang mengenal Allah, salik, yaitu seorang yang berjalan menuju Allah, thalib, seorang pencari Allah, asyik isodik, pecinta tulus Allah, ahli hak,
atau ahli Allah, ahli syariah atau ahli syariat, tasawuf, sufisme atau tasawuf, mutasyawif atau kesufi-sufian, abid atau hamba Allah, ubudiyah, penghambaan kepada Allah, ma'rifah, pengetahuan tentang Allah, thoriqoh, jalan Allah, jadab, ketertarikan kepada Allah, jam wisol, kebersatuan dengan Allah, sukunat, menetap bersama Allah, saki, pembawa cawan anggur, makom, itu kedudukan, manzil, artinya tahapan, hal, keadaan mistis, wajid, keterpesonaan kepada Allah, syak atau hasrat, dzauq, kegembiraan, mahabbah, kasih sayang, isyik, cinta, sahabah, para sahabat generasi pertama sesudah Nabi Muhammad, tabi'in, artinya para pengikut generasi kedua sesudah Nabi Muhammad, zahidin dan abidin, para hamba generasi ketiga sesudah Nabi Muhammad SAW, ahli tasawuf, ahli hal atau keadaan mistik, ahli ma'rifat, artinya ahli ma'rifat, ahli hakikat, ahli hakikat, syahib idil, pemilik kolbu, syahib i-ma'rifah, pemilik ma'rifat, isyikumwah, kecintaan kepada Allah, firak, artinya keterpisahan dari Allah, dair atau takyah atau biara, zahid, artinya orang yang zuhud, asab ilmi idhohiri, para pemilik ilmu lahiriah, mas atau mabuk kepayang, bihud, khocong, kosong dari diri, pir, itu pendiri sebuah torekoh, saik atau guru sufi, khalifah atau nakib atau wakil syekh, mursyid, artinya pembimbing rohani, dan murid, artinya murid. Pangkal tasawuf adalah keimanan yang terdiri atas 6 pokok atau prinsip. Yang pertama, iman kepada wujud Allah. B. Iman kepada keesaan Allah. Ketiga, iman kepada para malaikat Allah. Selanjutnya, iman kepada nabi, utusan Allah. Selanjutnya, iman kepada hari kebangkitan. Selanjutnya, iman kepada takdir baik dan buruk dari Allah. Inilah yang disebut rukun iman yang menjadi pegangan teman-teman untuk menjadi seorang sufi. Sementara itu, ujung tasawuf adalah mengikrarkan keimanan dengan lisan, diikuti dengan hati, dan diamalkan dengan tindakan yang nyata. Dalam pandangan orang-orang awam, iman adalah pengetahuan atau ilmu yang harus berupa imitasi dari 6 pokok keimanan yang dipelajari dari para ulama atau para pemimpin agama. Banyak orang yang tidak memahami pentingnya iman dan keselamatan yang bisa diperoleh darinya. Banyak orang yang mempelajari ilmu thariqat tersesat dan menyeleweng dari jalan yang seharusnya dan menjadi kaum Jabariyah, Qadariyah, Mujassimah, Musyabihah, dan Mu'tazilah. Kaum Jabariyah misalnya mengingkari kehendak bebas dalam diri manusia. Kaum Qadariyah misalnya meyakini bahwa segala sesuatu terjadi hanya karena sudah digariskan oleh takdir. Kaum Mujassimah hanya mempercayai bentuk lahiriah. Kaum Musyabihah beriman kepada penggambaran Allah. Sementara itu, kaum Mu'tazilah senang dengan keasikan membahas Tuhan semata-mata. Ada 73 golongan, tetapi hanya satu yang benar, yaitu golongan yang selamat, al-firqah an-najiyah. Iman mereka tampak jelas, dengan bekal seberkas cahaya lampu kecil, mereka telah meraih matahari. Mula-mula mereka hanya sekedar meniru, namun kemudian mereka mencapai kebenaran Allah. Mereka menyadari bahwa thariqat dan syariat sama sekali tidak bertentangan. Barang siapa tidak sempurna di dalam syariat, maka ia tidak juga sempurna di dalam hakikat. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan, pada hari ketika sangkakala ditiup dan kamu datang berkelompok-kelompok.
Demikian, di akhirat kelak ada sebagian manusia yang akan dibangkitkan sebagai monyet, babi, dan sebagainya. Memang dalam kehidupan dunia ini, manusia memiliki bentuk yang indah. Namun secara batiniah, manusia bisa sangat kejam dan mengerikan. Sekalipun demikian, manusia dapat memperbaiki diri melalui keinsafan dan tobat sebelum maut datang menjemputnya. Kaum sufi mengatakan, pasrahkan dirimu kepada seorang pembimbing ruhani atau mursyid. Melalui doa-doanya, ia bisa menunjukkan kepadamu dalam mimpi, kejahatan watak dan sifatmu hingga hilang dari dirimu. Layaknya seorang pecinta sangat mencintai kekasihnya, maka begitu pula lah seorang murid mesti sangat mendamba dan menyayangi mursyidnya. Mereka mengatakan, kami tak menginginkan surga atau takut pada neraka. Hal ini diungkapkan dalam bentuk kalimat lain. Ya Allah, sungguh engkau tidak berdagang dengan siapapun. Ibadah kami lakukan semata-mata demi ketulusan hati dan kecintaan kepadamu. Surga atau neraka, kami tetap beribadah kepadamu. Masukkanlah kami ke dalam surga dengan keagunganmu, dan masukkanlah kami ke dalam neraka dengan keadilanmu. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum sufi terbagi ke dalam banyak sekali tarekat. Secara umum ada 2 tarekat awal, yaitu Hululiyah dan Ittihadiyah. Tarekat Hululiyah adalah kelompok sufi yang terilhami. Para penganut tarekat ini meyakini bahwa Allah masuk ke dalam diri mereka dan bahwa roh ketuhanan akan memasuki siapa saja yang setia kepadanya. Adapun tarekat Ittihadiyah adalah menganut paham kebersatuan dengan Tuhan. Mereka meyakini bahwa Tuhan bergabung dengan setiap makhluk yang tercerahkan olehnya, bahwa Dia Allah laksana api, dan jiwa bagaikan kayunya yang siap dibakar, dan bahwa jiwa pun menjadi Tuhan begitu bersatu dengannya. Dari 2 tarekat ini lahirlah 5 tarekah, yaitu Wasiliyah, mereka bersatu dengan Allah; Asyakiyah, pecinta Allah; Talqiniyah, mereka yang disuruh; Zakiyah, mereka yang tertembus; dan Wahidiyah, mereka yang sendirian atau ahad. Di kalangan sufi, yang berdiri di barisan terdepan adalah para penyair. Keterpesonaan mereka yang tak pernah kehabisan subjek ini dipandang sebagai inspirasi oleh orang-orang yang berkeyakinan bahwa jiwa bisa mengembara di alam imajinasi dan bersatu dengan Allah. Ibrahim Adam menuturkan, orang suci mengubah siang menjadi malam dan malam menjadi siang dengan ibadahnya yang terus-menerus kepada Allah. Dalam nada-nada indah, Jalaluddin Rumi mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini dilimpahi dengan kecintaan Allah sedemikian rupa, sehingga menyebabkan tumbuh-tumbuhan yang paling indah pun mencari kekasih agungnya. Ajaran-ajaran kaum sufi terselubung dalam misteri. Dalam setiap tingkatan, misteri-misteri ini tak pernah bisa diungkapkan. Banyak sufi terkemuka adalah orang-orang yang soleh dan berilmu. Kesuhudan membuat mereka terkenal, tetapi mereka tidak mencari-cari ketenaran. Sebagian lainnya menyembunyikan diri di dalam jubah kerendah hatian untuk mencapai kemuliaan. Mereka tidak ingin dimuliakan atau dikenal. Jejak-jejak ajaran sufi ditemukan di setiap negara. Dalam teori-teori Yunani kuno, dalam berbagai filsafat modern Eropa, dalam mimpi orang-orang jahil dan berilmu, dan di tempat yang sejuk dan teduh maupun di padang pasir yang panas dan gersang. Alih-alih mengamalkan agama, ada sebagian kaum sufi yang menganut ajaran-ajaran liar guru mereka dan berlabuh di tengah lautan keraguan di bawah bimbingan seorang mursyid yang mereka pandang lebih unggul dari semua orang lainnya dan layak dipercaya. Sayangnya, yang demikian itu hanyalah pemujaan belaka atas diri sang guru. Sebagian menafikan adanya keburukan dengan mengatakan, kebaikan adalah segala sesuatu yang berasal dari Allah. Mereka mengatakan,
Sang penulis nasib kita adalah penulis yang jujur. Dia tak pernah menulis segala sesuatu yang buruk. Kaum sufi memandang segala sesuatu di dunia ini sebagai contoh dan kekuasaan Allah. Mereka mengungkapkan keindahannya ada dalam kelopak mawar yang mempesona. Kekuasaannya ada dalam keberanian Fir'aun yang mengingkari dan menentangnya. Sahal Ibnu Abdullah As-Tusari berkata, tampaklah rahasia jiwa ketika Fir'aun menyatakan diri sebagai Tuhan. Jalaluddin Rumi bercerita bahwa ketika Imam Ali diserang oleh pembunuhnya, beliau berkata, akulah penguasa negeri. Kini aku tak lagi memperdulikan tubuhku. Engkau belum memukulku, engkau hanyalah alat Allah. Di hadapan Allah, siapa yang mampu melindungi dirinya sendiri? Jangan bersedih, sebab kelak di hari kiamat aku akan memberi syafaat kepadamu. Tentang Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi menuturkan, aku naik ke atap rumah dan menyaksikan jamaah haji sedang berada di Arafah. Aku segera turun dan berkata kepada ibuku bahwa aku harus segera mengabdikan diriku kepada Allah. Aku berharap bisa memulainya dengan belajar ke Baghdad untuk mendalami ma'rifat. Sambil meneteskan air mata, ibuku mengambil 80 dinar, memberikan kepadaku separuhnya sebagai warisan. Ia memintaku berjanji untuk selalu berkata jujur dan tak pernah berdusta. Katanya, pergilah anakku kepada Allah, kuberikan engkau kepadanya. Semoga tidak sampai hari kebangkitan kita bisa bertemu lagi. Begitu tiba di Hamadan, rombonganku dicegat dan dirampok oleh 60 orang berkuda. Salah seorang dari mereka menanyakan apa yang kumiliki dan kujawab, 40 dinar dan dijahitkan pada keliman bajuku. Ia tidak percaya kepadaku dan berlalu sambil tertawa. Berikutnya yang lain menanyaiku dan memperoleh jawaban serupa. Kemudian serami membagi harta rampasan, sang pemimpin perampok itu memanggilku dan bertanya, wahai anak muda, harta apa yang kau miliki? Aku menjawab, sudah kukatakan kepada 2 orang anak buahmu bahwa aku punya 40 dinar yang disimpan dalam keliman bajuku. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk membuktikan kebenaran ucapanku. Mereka terkejut ketika menemukan 40 dinar itu. Sang pemimpin itu bertanya kepadaku, bagaimana mungkin engkau bisa demikian terbuka tanpa merasa takut akan kami rampas hartamu dan kami lukai tubuhmu? Kujawab, aku sudah berjanji kepada ibuku untuk selalu berkata benar. Perampok itu tertegun dan bertanya lagi, wahai anak muda, di usia semuda dan sebelia ini, apa yang membuatmu bisa menjadi manusia yang demikian berbakti kepada ibumu? Sedangkan aku yang sudah tua ini belum juga mampu berbakti kepada Tuhanku. Masih mungkinkah aku untuk itu, wahai anak muda? Ulurkan tanganmu. Aku ingin engkau menjadi saksi tobatku. Lalu ia mengikrarkan pertobatannya. Serentak para pengikutnya segera mengikutinya. Engkau adalah pemimpin kami dalam kejahatan. Kini engkau pun tetap menjadi pemimpin kami dalam kebaikan. Akhirnya, mereka mengembalikan harta rampasannya dan bersama-sama di hadapanku mengucapkan tobat. Waktu itu aku masih berusia 16 tahun. Uwais Al-Qarani pernah bercerita kepada muridnya, Tuhankah yang engkau cari? Bila ya, mengapa engkau datang kepadaku? Bila tidak, apa keperluanmu? Mengapa pula engkau datang kepadaku? Qadil Nur Al-Lats As-Shustari mengatakan bahwa ada 2 golongan kaum sufi. Yang pertama adalah mutakalimin, yakni mereka yang tertarik mempelajari pengetahuan manusia, pengamalan agama dan menempuh dengan jalan biasa. Yang kedua, sufi, yakni mereka yang mengamalkan kezuhudan dan memperhatikan kesucian jiwa. Setelah jenjang kenabian, Allah tidak lagi
meninggikan manusia lain kecuali kaum sufi yang hanya ingin menjalani hidup dengan setiap saat menempuh perjalanan ruhani untuk mencapai kehidupan surgawi. Dengan istilah lain, bagi mereka hidup adalah perjalanan dari rumah dunia ke rumah akhirat, menaikkan derajat rendahnya ke tingkat para malaikat yang mulia. Orang-orang yang sempurna adalah mereka yang bijak dan berilmu. Mereka mencari kebenaran yang pertama melalui pembuktian dan yang kedua melalui agama. Di dalam perjalanan menuju Allah, ada banyak bahaya yang menghadang, banyak pencari yang akhirnya menempuh jalan yang sesat. Laksana musafir gadungan mengejar sesuatu yang sia-sia di tengah gurun yang sepi dan kemudian pulang dengan kelelahan, serta menjadi korban bayangannya sendiri. Guru tasawuf yang baik dan sempurna sangat jarang ditemukan. Kalaupun ada, biasanya ia justru tidak akan menampakkan diri. Keberadaannya susah diketahui dan ditemukan. Siapakah yang akan menemukan kesempurnaan kecuali orang yang sempurna? Laksana seorang pemilik permata sejati. Ia akan menyimpannya rapat-rapat dan tak akan memberitahukannya kepada siapapun. Karena itu, ada banyak sekali orang menempuh thariqah dan terjerumus dalam kesesatan, lantaran terkelabui oleh penampilan lahiriah. Mereka menghabiskan hidup dalam mengejar-ngejar ketidaksempurnaan yang justru dipandangnya sebagai kesempurnaan. Kesuhutan atau ketaatan pada agama semata tidak sanggup mengusir dan menghalau setan yang mencari kaum zuhid dalam jubah agama. Hanya dengan ketajaman ruhani atau makrifat sajalah kebaikan dan keburukan bisa dibedakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang zahid yang jahil tidak akan diterima Allah. Orang bodoh yang soleh membuatku susah. Karena khawatir disiksa oleh para penguasa, kaum sufi seringkali berpura-pura menampakkan diri tidak menganut mazhab tertentu. Jadi, mereka tidak mengakui mazhab mereka. Mengungkapkan rahasia adalah dosa terbesar. Sang mursyid mengajari murid bagaimana memperbaiki keadaan batin manusia dengan cara menyucikan ruh, membersihkan hati, mencerahkan akal, dan menyucikan jiwa. Kemudian, sang mursyid harus menegaskan bahwa keinginan seorang murid bakal terpenuhi. Harus mengubah sifat-sifat tercelanya menjadi sifat-sifat terpuji. Akan mampu memahami wahyu, berusaha meningkatkan tahap dan derajat kemuliaan hingga ia mencapai kebahagiaan tertinggi berupa memandang wajah Allah. Kawan-kawan, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sang mursyid tidak sempurna dan tidak baik, maka murid berarti telah menyia-nyiakan banyak waktunya. Ujung-ujungnya ia akan menjadi seorang penipu atau memandang semua sufi sama saja dan bahkan mengancam mereka. Ia akan terpuruk ke dalam kekafiran, meragukan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya, dan menganggap bahwa kisah tentang orang-orang suci yang telah mencapai hakikat sebagai dongeng belaka. Tak jarang seorang mursyid menjadi korban dari khayalannya sendiri, dan sengaja mengelabui pengikut-pengikutnya. Ia ingin mengabaikan ajaran-ajaran agama, tak membolehkan ada nama lain antara dirinya dan Allah, serta menghancurkan nama-nama yang dihormati orang banyak dan menggantinya dengan namanya sendiri. Tanpa mursyid, seorang murid tidak bisa meraih kemajuan, dan kemajuan yang dicapainya berbanding lurus dengan kepercayaannya kepada mursyid. Allah senantiasa memperbaharui alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya. Tak ada daun yang gugur, tak ada burung yang berkicau, dan tiada gagasan yang muncul tanpa izin dan kehendaknya. Demikianlah orang-orang muslim dihadapan pada kejahatan dengan cara yang tak mampu disadari oleh orang-orang Eropa. Allah adalah satu-satunya pelaku hakiki, meskipun kadang-kadang dia menciptakan beberapa makhluk. Ada iblis, Qabil, Namrud, Fir'aun, Abu Jahal, dan sebagainya sebagai pelaku kemurkaan dan kemarahannya. Sebagaimana halnya Nabi Musa, Fir'aun adalah juga pelaku kehendak Allah.
Ia menolak suara hati nuraninya sendiri sehingga menyebabkan dirinya menentang Nabi Musa. Seorang arif, orang yang mempunyai ma'rifat, harus mampu memilih kebaikan. Ia tidak boleh menjadi seperti iblis yang melemparkan dosa-dosanya kepada Allah. Ia haruslah seperti Nabi Adam yang menangis. Ya Allah, kami telah mencoreng wajah kami sendiri. Kaum arif mengatakan, Allah menciptakan segala sesuatu kebaikan dan kejahatan. Namun kejahatan adalah suatu ketiadaan yang menyimpang dari dan tidak sesuai dengan satu-satunya wujud mutlak, yakni Allah. Dalam kaitan dengan Allah, sesungguhnya kejahatan sama sekali tidak ada. Jika nafsu jahat sebenarnya tidak ada, bagaimana mungkin kita harus mengontrolnya? Jika penderitaan tidak ada, bagaimana mungkin ada kesabaran? Bahkan penjara bisa menjadi masjid bagi seorang penjahat, tempat ia mengadu dan menangis di hadapan Allah. Kaum sufi tidak mementingkan bentuk-bentuk dan ritus-ritus lahiriah. Mereka tidak menilai seseorang dari bentuk luar ibadahnya. Allah tidak menghakimi dengan cara manusia menghakimi. Dia melihat lubuk hati manusia. Jalaluddin Rumi berujar, jika dengan kebaikan dan keburukan seorang kekasih menjadi kotor, jangan pedulikan hal itu. Perhatikanlah cita-citanya. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang sufi mempraktikkan kefakiran, kerendahan diri, ketaatan, penolakan dunia, dan tidak mengejar kesenangan berkeluarga, posisi dan kekuasaan semata-mata demi kepentingan agama. Ia meniadakan segala sesuatu selain Allah. Ia memberikan kehidupan pada alam semesta dengan memandangnya sebagai dinafasi oleh kehadiran Allah. Surga, neraka, dan seluruh dogma agama hanya sekedar kiasan belaka. Hanya ruh saja yang dikenalinya. Ia merindukan kematian, sebab ia akan kembali ke sumber asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia fana dalam diri Allah. Ia renungkan keesaan Allah untuk mencapai kesempurnaan ruhani dan kebersatuan dengan Allah. Kebersatuan dengan Allah ini tak bisa dicapai tanpa anugerah Allah. Hanya kepada mereka yang benar-benar memohon kepadanya sajalah Allah akan memberikan bantuan dan pertolongan. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian mungkin pengantar tentang ilmu tasawuf, kawan-kawan. Nanti di channel-channel selanjutnya akan kita bahas lebih mendalam satu persatu dan juga berbagai macam terminologi dalam diri tasawuf dan juga pengertiannya. Demikian pengantar tasawuf pada malam hari ini. Wa baul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.